Lalu tanpa aba-aba, kelompok gadis itu pergi meninggalkannya sambil menyenggol pundaknya cukup keras. Meninggalkan ia termenung sendirian merasa kebingungan. Namun, beberapa detik kemudian, bel masuk berbunyi menyadarkan ketika ia masih berdiri di sana. Para siswa-siswi berlarian memasuki kelasnya masing-masing. Ia pun melangkah masuk ke dalam situ kelas yang memiliki tanda kelas IPS. Tepat di atas situ kelas pertama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik anak-anak, kalian kedatangan seorang siswi baru. Dia pindahan dari Sumedang. Ayo silakan perkenalkan dirimu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permata. Saya pindahan dari Sumedang. Salam kenal dari Sumedang. Intan Permata, kasih kalian Intan Permata, kasih kalian namanya Intan Berlian biar kalian berteman. Sudah, Intan silakan kemana saja kosong ya. Mendengar iklan tersebut, Intan menunduknya sembari menunduk dan tersenyum kecil mengungkapkan terima kasih kepada guru dan mulai mengangkat kakinya mencari bangku kosong yang akan ia duduki. Dan ayo duduk sama gue. Saya kenalin namanya Sofi. Saya Intan. Yalah, gak usah lama amat kali. Anak Bandung sekarang udah kayak anak Jaksel. Ya. Baik, sekarang buka bukunya halaman 128. Baik, Bu. Terus abis ini bel dulu kan? Baik, sampai sini dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantin yuk. Boleh. Ayo, kita cobain sebelah asli Bandung. Di kelas 11 IPS yang tengah berkumpul. Intan melihat menatap ke arah mereka dan juga ia menemukan beberapa anak perempuan di sana. Intan tak merespon apa-apa, ia hanya menundukkan wajahnya. Sementara itu, beberapa perempuan di sana menatap sinis ke arah Intan yang tengah duduk di bangku kantin sekolah. Membiarkan Sophie meninggalkan untuk memesan makanan, ia mulai memperhatikan sekitar dan mencoba beradaptasi. Beberapa saat kemudian, Sophie datang dengan 2 seblak dan 2 minumannya. Nih, nggak terlalu pedes ya. Makasih ya, Sob. Nah, itu teman kelas kita. Yang bikin anak mereka tuh yang bikin kelas kita dikasih nilai sama guru. Tuh, kamu lihat dan pakai kalung itu. Dia lipat. Kerjaannya cuma di kelas dan malu dulu aja. Kalau yang 2 itu siapa lagi? Nah itu Nisa sama Firman. Nisa itu yang tadi itu. Kalau Firman yang sebelahnya. Kalau cewek 3 itu siapa? Aku gabung sama mereka. Mereka bertiga itu tukang bully, sahabat puasa. Yang menang itu Tasya, bisa dibilang musuhnya. Yang hero itu Fasika. Kalau yang setuju itu Asya. Tadi aku gak sengaja nabrak cewek yang tengah itu. Mereka langsung marah-marah gitu. Hah, sumpah. Mereka tuh emang gitu. Senggol bacok. Setelahnya, Intan hanya tersenyum tipis mendengar ucapan Sophie. Namun, tanpa ia sadari, ketiga wanita tersebut menyadari saat Sophie dan Intan tengah membicarakan mereka. Merasa kesal, Tasya beranjak ke arah keberadaan Intan dan Sophie, juga diikuti oleh kedua teman-temannya. Sesampainya di meja, tempat Sophie dan Intan makan, Tasya langsung membentak mereka sembari menatap tajam ke arah Intan. Ayo berdua, mau utang. Jawab, dia tadi aja jawab, udah dijawab. Bener tuh, maunya ribut apa gua? Di, kita gak bolehin kalian ya. Kalian aja yang kegeeran. Dasar gak jelas. Oh, gak berani jawab. Teman-teman udah, kita lo jangan berantem. Udah Sob, ayo kita pergi dari sini. Leo. Tasya menatap kepergian mereka dengan tatapan kesal, terutama ke arah Intan yang semakin menjauh dari sudut pandangan. Thank you.
siswa-siswi kelas IPS memasuki ruang kelasnya, juga segerombolan anak laki-laki memasuki ruang kelas sembari bercanda tawa. Satu anak laki-laki itu menatap ke arah Intan dan segera mendekatinya. Ya elah, mau Tuhan. Jangan mau duduk sama Sofi kan, sama gue aja, sama Sofi galak. Ayo sana-sana, gak usah deket-deket. Ada di gue main kayak kalian. Sontak semua siswa tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Sobi, membuat mereka malu dan menjauh dari Tasya yang langsung menatap ke arah Intan, merasa tak suka saat Intan digodai oleh anak laki-laki di kelasnya. Seketika, semua mulai menyiapkan diri di bangkunya masing-masing saat seorang guru mulai masuk di kelas. Silakan duduk ya anak-anak. Mari kita mulai pelajaran siang hari ini. Baik, Bu. Saat bel sekolah berbunyi, menandakan jam pulang sudah tiba. Begitu juga dengan Intan yang kini sudah berada di depan gerbang sekolah, menunggu datangnya angkot untuk pulang. Namun, seketika Cukup. Apa yang usahakan? Susah cantik loh, yang tempat, hah? Merasa lebih cantik loh dari gue. Tahu ya, nggak ada yang bisa nyanyi gue di sini. Intan hanya terdiam berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Apa yang salah padanya? Hari pertamanya, tetapi juga mendapat perlakuan buruk seperti ini. Tiga. Berjalan di sore hari, saat langit cerah semakin tertutup oleh awan hitam, Intan bergegas mempercepat langkah kakinya, takut sang hujan turun seperti biasakan. Namun, tiba-tiba terlintas begitu banyak kejadian yang terjadi di hari pertama sekolahnya. Ia merasa sedikit sedih, mempertanyakan pada dirinya, apakah pantas orang biasa sepertinya bersekolah di sana? Tetapi, bayangan kegigihan sang orang tua berjuang mati-matian demi bisa menyekolahkannya. Dengan cepat, Intan menepis pikiran-pikiran buruk itu, menyadarkan diri bahwa ia harus berjuang sama kelasnya seperti kedua orang tuanya. Tidak tiba di depan kelas rumahnya, Intan segera masuk dan tersenyum ke arah seorang ibu yang menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka sampai, alhamdulillah. Udah hari ketemu. Alhamdulillah, Bu. Lancar. Kita udah punya teman baru. Dia baik banget sama kita, namanya Sofi. Syukur aku kalau gitu, Neng. Ibu senang kalau Neng di sekolah baru Neng. Lain kali ada Sofi main kesininya. Nanti ibu masakin kalau dulu teman Neng ajak sembahyang. Terus mau bisa. Ya, Bu, nanti akan kita sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah pulang. Iya, tadi kerjaan Bapak cuma sedikit, jadi pulang cepat. Gimana nih? Enak sekolah barunya? Enak, Pak. Alhamdulillah. Ya udah yuk masuk. Bapak bawa makanan nih. Mana dulu ya? Nanti ibu siapkan makanannya. Ya, Bu. Satu, dua, tiga. Sementara itu, di kediaman Rifa, Laluin. Tunggu, kan dari mana? Mental. Aku dari rumah danau. Kita dulu pada teh. Aku bawa ke guna. Ya, ngomong lagi sama. Tiga. keesokan harinya, pagi hari di sekolah Firman datang bersama Rusdia, Nesa, dan Bahar. Udah tiga. Kata dulu, ya lapar nih. Nanti dulu lah, kayak apa nih? Selesai buru kamu saya dihubungi. Gampang ya beli permen cipok. Saya buru. Ketika mereka berempat sedang berjalan menuju kantin belakang, Firman berpas-pasan dengan Farida dan teman-temannya. Pantesan pagi ini cerah, ternyata mau ketemu kamu. Pasti nanti coba luar angin, aku lihat.
Sudah, aman. Hati-hati sayang. Tanpa mereka tahu, ternyata Sally teman Andin melihat kejadian tersebut. Sally bergegas memberitahu Andin. Andin pun mengakhiri kelas Farida. 3. Mana si cewek kecil-kecilan itu? Cewek kecil. Ngapain lo sama cowok gue? Halo, udah deh, gak usah pura-pura. Gue tahu lo dikirim ke semua hampir kan? Enggak kok, aku gak sengaja ketemu orang. Halo, gak usah bohong deh. Kalian lihat dan dengar semuanya. Gue lihat dan dengar sendiri kalau lo takut Andin dia lo sama Firman kan? Lo aja ya lo sampai lo ngajak-ngajak sama cowok gue bikin lo hidup lo gak tenang. Saya mendapat laporan dari siswa lain bahwa kalian selalu merokok di area kantin belakang sekolah. Dan itu adalah reaksi yang tidak terpuji. Saya sangat kecewa. Karena kesalahan kalian, saya akan memberikan sanksi surat ringan 1. Tetapi kami tidak merokok, Pak. Pasti dia bohong. Siapa yang bilang sama Bapak? Sudahlah, tidak usah alasan. Kemudian saya tidak akan bisa melakukan lagi. Sekarang silakan kalian keluar dan masuk kelas. Surat SP akan saya kembalikan segera mungkin dan saya harap kejadian ini tidak akan berulang lagi. Mendengar ucapan sang guru BK, mereka bertiga hanya segera lepas keluar dari dalam ruangan untuk memasuki kelasnya. Ya, siapa sangka bahwa siang ini akan berakhir dengan sebuah surat pernyataan. Akan hal ini, mereka bertiga kesal dan terus bertanya-tanya, siapa yang akan mengadukan mereka kepada Pak Guru? Saya sih luar yang menjaga kaparan ini. Lu salah kan? Di luar kelas. Saat berjalan masuk dalam kelas, meninggalkan Mesa dan Firman yang masih berada di Farhan, Mesa, Rusdian, dan Firman memasuki kelas dengan mendobrak pintu kelas. Sontak membuat semua murid terkaget karena teriakan Mesa. Nanti saya luar yang menjaga kaparan ini. Keluar. Seorang tadi tinggal si dia di tengah dan kami tinggal si dia hanya bermain. Kerjaan di mana? 3. Setelah memutuskan untuk mencari keberadaan dia, akhirnya mereka menemukan dia di kamar mandi sekolah, membuat Mesa dan kawan-kawan langsung meneriaki dia. Anjing, siapa yang berani murakai keparan ini? Oh, lagi mah telepon naon san? Lu nonton pura-pura aja kamu. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung memukuli tubuh Dian tanpa ampun, mengabaikan Dian yang masih berusaha memberikan penjelasan. Lalu meninggalkan Dian yang tengah terkapar lemah di lantai kamar mandi sekolah, seorang tak berdosa. Dian terlalu kesakitan, berusaha meminta tolong, namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Intan, 3. Suara apa itu? Apakah kamu harus di sana? Ampun, kamu kenapa sih? Biar aku bantu. Kita ke UKS ya, aku nggak bisa obatin kamu. namun saat mereka sedang berjalan, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ya, dia adalah Asya. Asya yang melihat hal tersebut langsung berniat untuk melaporkan kepada teman-temannya. 3. Sesaat setelah mengantarkan dia, Intan langsung berniat kembali ke dalam kelasnya. Namun, saat dia tiba, Tasya dan kedua temannya langsung menatap ke arahnya dengan tatapan sinis. Intan tak ingin mengambil kursi dan hanya melewati mereka, lalu duduk di kursinya. Oh, sekarang ada yang mau jadi sok pahlawan nih. Biar keren dong. Atau biar digodain lagi sama cowok-cowok. Melihat Intan hanya diam tak menanggapi mereka, membuat mereka kesal dan menusuk wajah Intan dengan kasar. Wah, jadi tumpah deh. Ih, jadi kotor deh lantainya. Bersihin sudah. Melihat hal itu, Intan berusaha menahan sedihnya karena bekal tersebut adalah bekal yang dibawakan oleh ibunya. Intan hanya diam dan memikirkan semua dalam pikirannya, merasa bersalah pada sang ibu.
Tasya meletakkan Intan dan meninggalkan mereka. Sophie yang baru saja masuk ke dalam kelas menyaksikan hal tersebut. Langsung marah. Kenapa apaan sih? Gak capek apa nungguin Intan terus? Lihat tuh, pokoknya Intan jadi jatuh gara-gara lo. Alah, orang kayak lo mana tahu rasanya dipukulin sama orang tua. Ya emang lo gak pernah tahu rasanya sudah sama orang tua. Orang tua itu gak ada peduli sama gue. Udah Sob, aku mohon gak usah ribut-ribut lagi, ini biar aku yang beresin. Tasya, aku minta maaf kalau kata-kata Sophie nyakitin kamu, tapi menurut aku sikap kamu udah keterlaluan. Ya gimana nih? Tiga. Di tepi taman yang sepi, angin seakan berbisik diri membawa kisah kesedihannya. Seseorang duduk di atas kursi taman itu, wajahnya dipenuhi oleh bayang-bayang kedua orang tua yang selalu menjadi pertanyaan dalam hatinya. Apakah mereka peduli padanya? Apakah ia berlaga untuk mereka? Apakah ada seseorang yang menyayanginya dengan tulus? Awalita dengan perasaan tak berucap, tiup gelombang kesedihan yang entah sampai kapan akan mereda. Harus sampai kapan gue gini coba? Tiap hari di rumah ribut terus, capek. Tanpa dia sadari, seseorang berdiri di belakangnya, seolah memperhatikan, dan tanpa berpikir, ia mendekati Tasya dan duduk di sampingnya. Ya, seseorang itu adalah Intan. Apaan lo sini? Aku tahu kamu lagi sedih, itu sampai aku menunjukin, tapi sekarang aku jelasin semuanya Sya. Kalau kamu lagi butuh tempat untuk cerita, makanya siap kok, meskipun esok hari kamu akan benci aku lagi. Meskipun gue cerita sama lo tuh gak akan tahu rasa jadi gue. Orang tua lo sayang sama lo, bukan orang tua gue, gak ada. Tiga. Tasya berjawab pada Intan tanpa menatapnya, berusaha menghindari tatapan Intan. Namun, ia tetap tersentak saat tangan Intan menyentuh pundaknya, mengelus-ngelus seolah memberikan Tasya kekuatan tanpa ia bercerita. Kenapa lo masih peduli sama gue? Padahal gue jahat